Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang yang bermimpi. Dalam mimpi, ia ditawari 2 jenis kamar. Kamar yang ke-1, suasananya tenang, ada musik Gregorian. Sedangkan kamar yang kedua, musiknya musik meriah, dan juga di situ disediakan makanan super enak. Orang tadi ditawarai, kamu pilih, silakan masuk ke ruang 1 atau ke ruang kedua. Kemudian orang tadi masuk memilih ruangan yang musiknya meriah dan hidangan super enak. Tetapi apa yang telah terjadi kemudian ketika ia masuk ke kamar yang kedua, kamar itu menjadi super panas dan terdengar suara yang tertawa. Silahkan nikmati ruang super panas. Engkau telah dijebak oleh iblis versi iklan. Itulah saudara-saudari yang terkasih. Iblis atau kuasa jahat seringkali menipu, memberikan rayuan yang manis. Tujuannya bukan menyelamatkan manusia, tetapi menjerumuskan manusia. Ada yang inginnya cepat kaya. Dia digoda oleh judi online. Dia mengira bahwa dengan judi online ia akan cepat kaya. Mula-mula mungkin dia untung, tapi akhirnya buntung. Akhirnya dia rugi, bukan hanya harta sedikit tetapi harta banyak habis karena judi online. Ada lagi yang sedang gelisah merasa sepi. Dia digoda untuk mabuk-mabukan, untuk miras dan lain sebagainya. Dia berharap rasa gelisahnya dapat tenang. Tetapi bukan ketenangan yang didapat, tetapi justru dia melakukan tindak kekerasan karena mabuk-mabukan. Itulah saudara-saudari yang terkasih, iblis kuasa jahat menipu umat manusia. Orang yang sukses, orang yang berhasil seringkali digoda oleh kesombongan. Akulah yang berhasil. Maka orang yang berhasil, orang yang sukses seringkali digoda untuk merendahkan orang lain. Dan seringkali mereka lupa kepada Tuhanlah, dan mereka juga lupa untuk berbagi dengan sesama. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, ketika ada orang yang gagal, orang yang tidak berhasil, mungkin jualannya tidak laku-laku, orang digoda untuk menyalahkan orang lain. Wah, saya enggak laku jualan karena orang ini, orang itu. Ia menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Dan seringkali dia bahkan menyalahkan Tuhan. Dan dia merasa putus asa dan tidak mau bangkit lagi. Itulah orang yang gagal seringkali digoda untuk putus asa. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita melihat di dalam Injil suci bagaimana Yesus tampil sebagai pemenang. Ia adalah manusia seperti kita, tetapi dia tidak berdosa dan dia telah menang menghadapi cobaan-cobaan iblis. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus tampil sebagai pemenang
ketika menghadapi cobaan iblis. Tiada lain karena dia taat kepada Bapa. Dia berani melawan dengan sabda Allah, dengan sabda Bapa, segala bujukan rayu dari iblis. Dan dia tidak mau kompromi dengan iblis. Dia menjawab tidak. Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita menghadapi saat di padang gurun, ketika kita menghadapi kesedihan, ketika kita menghadapi kemalangan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati? Apakah kita juga mau minta nasihat, datang kepada orang-orang yang dapat kita percayai, kita minta nasihatnya? Kita juga mau berbagi atas apa yang kita derita, sehingga kesusahan atau penderitaan itu dapat sedikit demi sedikit hilang di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika orang ada di padang gurun, ketika orang menghadapi berbagai kekecewaan, dia diajak untuk dengan tenang menghadapi dan dengan tenang mengatasinya dalam iman akan Kristus. Tadi dalam bacaan yang kedua diceritakan, dikisahkan, diwartakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Dengan dibaptis kita adalah orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang ada menjadi milik Allah. Kita hidup dalam persekutuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita tidak usah takut menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Asal kita percaya penuh pada Tuhan, kita berserah diri kepada Tuhan dan berusaha untuk hidup di dalam jalan kebenarannya. Maka dengan demikian kita berani menolak segala godaan-godaan iblis yang datang. Kita harus menolak dengan tegas, karena kita punya kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang memenangkan kita. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga panca indera kita, supaya panca indera kita, hidup kita terarah kepada Tuhan. Ada pantun saudara-saudara terkasih. Ada pepaya, ada mangga, ada duku siap dimakan. Jagalah mata serta telinga, gunakan tubuhmu, muliakanlah Tuhan. Ya, ini ya. Saudara-saudara terkasih, ya. Kita diajak untuk menggunakan panca indera karena kita akan dibentuk oleh Tuhan. Ya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu kata-kata rabu-abu yang kita terima ketika kita menerima abu. Berarti Tuhan akan memformat kita, mau menjadikan kita manusia yang baru, ciptaan yang baru. Nah, maka kita diajak untuk menjaga hati kita, menjaga panca indera kita, agar seluruh tubuh kita sungguh menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan gunakan anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita untuk berdosa, tetapi mari kita persembahkan seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, hidup menjadi suatu persembahan kepada Tuhan. Bertobat berarti kita mau merendahkan hati,
Bertobat berarti kita berbalik kepada Tuhan dan menggunakan cara-cara Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kita diajak untuk percaya penuh akan kuasa Tuhan. 1 bungkus isinya roti, buat bekal pergi ke Jogja. Ikut Yesus sepenuh hati, percaya total akan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua.